Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Abdillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat amma ba'du. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Apakah anak-anakku saat ini masih dalam kondisi puasa? Ya, Bapak yakin ya bahwasanya kalian ya, sudah mengenal tentang kewajiban berpuasa, sehingga apapun kondisinya ya selama itu masih memungkinkan, kalian semua pasti dalam keadaan berpuasa. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibadah-ibadah yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anakku sekalian, kita berjumpa lagi di pertemuan pendidikan agama Islam ya. Kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Muhammad. Insyaallah ya. Tentang kisah Nabi Muhammad ini akan kita bagi dalam beberapa pertemuan. Nah, sebelumnya sebagaimana biasa kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam belajar, Allah cerdaskan hati dan pikir, Allah cerdaskan otak kita, Allah terangkan hati dan pikiran kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah dalam belajar, dan kita mohon semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya. Sekali lagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, ya, mari kita lanjut. Kita mulai tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Pak yakin ya semua tahu tentang kisah Nabi Muhammad. Ya, Nabi terakhir dan Rasul terakhir, penutup para Nabi dan penutup para Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi dan tidak juga ada Rasul. Ya, baik anak-anakku sekalian, kita mulai dengan kisah dari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ya, ketika usia 2 bulan dalam kandungan. Ya, ada yang mengatakan usia 3 bulan dalam kandungan ibunya, ayah beliau yang bernama Abdullah wafat. Jadi ketika dia masih di dalam kandungan ibunya, Nabi Muhammad sudah menjadi yatim. Apa itu yatim? Seorang anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Ya. Kemudian 6 tahun setelah beliau dilahirkan, ya, ibundanya mengajak beliau untuk ziarah ke makam ayahnya. Di tengah jalan, tepatnya di kota Abwa, dalam perjalanan pulang, ibundanya yaitu yang bernama Siti Aminah sakit. Ya. Kemudian sakitnya bertambah parah dan akhirnya ibundanya pun meninggal dunia. Akhirnya ya, di usia yang sangat-sangat masih belia, masih usia 6 tahun, ibunya pun ikut wafat. Artinya pada usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Artinya seorang anak yang sudah ditinggal wafat atau sudah ditinggal meninggal dunia oleh ayah dan ibunya. Ya. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib.
Berapa lama? 2 tahun beliau diasuh oleh kakeknya. Kakeknya dalam kondisi perekonomian sangat-sangat kekurangan, ya. Namun kasih sayangnya kepada sang cucu, ya, membuat Abdul Muthalib melakukan apapun untuk bisa menghidupi cucunya. Nah, tapi Muhammad kecil, ya, pada saat itu masih usia 6 tahun, tapi sudah berpikir dewasa, melihat kakeknya hidupnya dalam keadaan kekurangan, sementara anak-anaknya cukup banyak. Nabi Muhammad sudah mulai hidup mandiri. Dengan apa? Ia mencoba bekerja sebagai pengembala kambing masyarakat Makkah. Dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Muhammad pada saat itu, dalam usia yang masih belia, ya, beliau mampu mengembala kambing yang jumlahnya sampai ratusan. Ya, pemilik kambing puas dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad, karena kambing-kambingnya bisa terawat dengan baik, ya. Akhirnya Muhammad pun diberi upah, dan upahnya itu diberikan Muhammad kepada kakeknya demi membantu perekonomian kakeknya. Nah, kemudian usia 8 tahun, ya, ketika Muhammad baru diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Beliau pun akhirnya ikut pamannya, yaitu Abu Thalib, sampai dengan usia 25 tahun. Nah, bagaimana kisah Muhammad diasuh oleh pamannya, ya? Sekali lagi, pada usia 8 tahun Abdul Muthalib atau kakeknya wafat, dan ia pun akhirnya ikut pamannya atau diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, sama dengan kakeknya, Abu Thalib pun hidup dalam kekurangan. Namun kemuliaan yang Allah berikan kepada Abu Thalib ketika beliau mengasuh Muhammad atau ponakannya, ya, Allah berikan kecukupan kepada Abu Thalib, ya. Salah satu buktinya adalah, ya, setiap akan makan, ya, dengan jumlah makanan yang sangat-sangat sedikit, sementara yang makan cukup banyak, itu selalu bisa mencukupi, bahkan tersisa. Ya, sekali lagi, salah satu bukti Allah berikan kecukupan pada Abu Thalib, setiap mereka akan makan dengan jumlah makanan yang sedikit, sementara yang makan jumlahnya cukup banyak, ternyata itu bisa mencukupi, bahkan tersisa. Itulah jaminan Allah, ya, kepada Abu Thalib yang sudah mau mengasuh Muhammad. Nah, Muhammad pun, ya, ketika ikut pamannya, ya, di usia masih belia, dia pun membantu perekonomian pamannya, yaitu dengan mengembala kambing milik masyarakat Mekah. Hasilnya, upah daripada mengembala kambing itu ia berikan kepada pamannya untuk membantu perekonomian pamannya. Nah, kemudian Abu Thalib itu berusaha mengajarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW atau ponakannya itu untuk berdagang, karena kebiasaan masyarakat Arab, ya, itu penghasilannya itu dengan cara berdagang. Pada usia 12 tahun, ya,
Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad untuk pergi ke negeri Syam. Untuk apa? Untuk belajar berdagang bersama beliau. Namun di tengah jalan, ya, Abu Thalib dan Muhammad bertemu pendeta yaitu bernama Bakhiyah atau Bukhayyah. Ya, bernama Bakhiyah, ya, seorang pendeta, dan Bakhiyah ini minta kepada Abu Thalib untuk membawa pulang Muhammad ke Mekah. Karena kenapa? Karena dari diri Muhammad itu terdapat tanda-tanda kenabian. Salah satunya setiap kali Muhammad berjalan, kemanapun ia pergi, kemanapun ia melangkah, itu selalu dinaungi oleh awan, sehingga Muhammad tidak pernah kena panasnya terik matahari. Nah, ini adalah salah satu bukti kalau Muhammad kelak akan menjadi nabi sekaligus rasul terakhir. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu tidak senang kalau, ya, nabi atau rasul terakhir bukan dari kalangan orang Bani Israel. Ya, makanya kalau nanti Muhammad tetap diajak pergi ke Syam, kemudian bertemu dengan orang-orang Bani Israel, keselamatan Muhammad akan terancam. Kenapa? Orang-orang Bani Israel dengan berbagai cara akan berusaha membunuh Muhammad. Oleh karena itu, Bakhiyah minta kepada Abu Thalib untuk membawa Muhammad kembali ke Mekah. Kemudian pada usia 25 tahun, Abu Thalib kembali mengajak Muhammad pergi ke Syam. Untuk apa? Kembali berdagang. Ya, Abu Thalib mengajarkan kepada Muhammad bagaimana cara berdagang. Dagangan milik siapa? Dagangan itu milik Khadijah, seorang wanita pengusaha terkaya di negeri Arab. Nah, pada saat berdagang tersebut, Khadijah meminta pembantunya untuk mendampingi Muhammad berdagang. Siapakah nama pembantunya Khadijah? Beliau adalah Maisyarah. Nah, kemudian selama Muhammad berdagang, ya, Maisyarah mengamati gerak-gerik Muhammad. Nah, dari situ Maisyarah kagum, ya, dengan kesopan santunannya, kemudian tata cara bicaranya, bahasanya, kejujurannya, keramah tamahannya. Itu semua diceritakan oleh Maisyarah kepada Khadijah, ya. Karena kejujuran, keramah tamahan dan kebaikan hatinya, sehingga para pembeli itu suka dengan cara berdagang Muhammad. Akhirnya dagangan Muhammad pun cepat habis dan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Nah, setelah mendapatkan cerita dari Maisyarah, akhirnya Khadijah meminta kepada Abu Thalib untuk meminta kesediaan agar Muhammad dijadikan sebagai suaminya Khadijah. Ya, setelah berunding dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya Nabi Muhammad pun menerima tawaran Khadijah dan akhirnya mereka pun menikah. Nah, anak-anakku sekalian, sekali lagi, ya, apa tanda-tanda kenabian dari diri Muhammad? Kenapa saya katakan tanda-tanda kenabian? Karena pada saat itu Muhammad belum diangkat menjadi nabi. Muhammad baru diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Ya. Nah, jadi sepanjang perjalanan menuju ke negeri Syam,
Muhammad selalu dilindungi oleh awan sehingga dia tidak terkena terik matahari. Nah, anak sekalian, inilah kisah singkat tentang Muhammad, ya, Nabi kita Muhammad, mulai dari kelahirannya, ya, kemudian siapa yang mengasuhnya, kapan ia menjadi yatim, kapan ia menjadi piatu, kemudian siapa yang melanjutkan untuk mengasuh beliau setelah ibunya meninggal, ya, siapa yang mengasuh beliau ketika kakeknya meninggal, dan apa saja yang dilakukan oleh pamannya yaitu Abu Thalib untuk mendidik agar Muhammad menjadi orang yang lebih baik, ya, menjadi seorang yang dapat dipercaya, menjadi seseorang yang benar-benar pantas untuk dijadikan sebagai seorang nabi. Nah, anak-anakku sekalian, ini saja yang dapat Bapak sampaikan, ya, untuk pertemuan kali ini. Ya, Bapak tidak memberikan tugas, ya, namun Bapak minta kepada anak-anakku sekalian untuk tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi berpuasa. Dan yang kedua, jangan lupa jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, ya. Dan yang ketiga, berusaha untuk selalu membantu meringankan tugas orang tua. Insya Allah kalau kita selalu membantu meringankan tugas orang tua, nanti orang tua kita akan senang kepada kita, orang tua kita ridho dengan kita. Kalau orang tua senang dengan kita, orang tua dengan ridho dengan kita, apapun doanya yang terbaik buat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan walau sedikit ini ada manfaat untuk kita semua, dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Baik, sebelum kita tutup, sebagaimana biasa kita membaca doa. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan sekali lagi Allah cerdaskan otak kita, Allah terangkan hati dan pikiran kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa mengangkat derajat kita baik itu di mata manusia apalagi di mata Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.